Apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Banyak kita membahas tentang rasa syukur, kita membahas bagaimana polanya syukur, dan apa manfaatnya bersyukur. Nah, kali ini kita akan membahas lagi ya, cara bersyukur yang undang kekayaan. Nah, bagaimana sih kita bersyukur tapi malah mengundang kekayaan? Ya mungkin ada orang berprinsip ya mendapatkan rezeki yang kurang sebenarnya, tapi dalam hatinya bilang bahwa ya udahlah syukurin aja. Itu sama halnya mengeluh. Kenapa? Syukurin aja. Jadi kurang terima. Tapi untuk pembenarannya dia melibatkan kata syukur. Di sini kita pengen bahas ya beberapa poin. Seperti biasa ada 5 poin yang itu kita akan jabarkan kepada teman-teman bagaimana sih cara bersyukur yang bisa mengundang kekayaan. Nah, kekayaan ini banyak hal ya. Mungkin bisa berbentuk materi, keuangan, ataupun mungkin ya keberlimpahan lainnya. Itu adalah sama-sama bersyukur dan itu sama-sama menjadikan diri kita adalah orang yang ya memiliki kelebihan dibanding dengan orang rata-rata. Jadi memang ketika kita pengen sukses, kita harus jadi orang di atas rata-rata. Dan kita langsung mulai di poin pertama. Penuhi rasa syukur. Penuhi rasa syukur itu bisa kita memenuhi diri kita dengan berbagai hal yang bersifat rasa syukur. Jadi apapun yang kita temui, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, kita bisa menerimanya dengan ikhlas. Kita bisa menerimanya atau kita bisa menjalankan segala sesuatunya itu dengan penuh keikhlasan, dan kita siap untuk merubah diri kita atau hidup kita jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dari situ, itu yang akan merubah diri kita. Misal nih, kita mengucapkan terima kasih ke tukang sampah yang tiap hari mengambil sampah di tempat kita. Itu adalah sebuah rasa syukur juga. Dia sudah meringankan tugas kita. Bayangkan kalau tidak ada tukang sampah yang ngambil sampah di tempat kita, kita harus jauh-jauh bawa itu ke tempat pembuangan sampah. Itu kita jauh lebih repot lagi. Belum lagi kalau sampah kita banyak. Itu hal yang sederhana aja. Terus ketika kita makan, kita berterima kasih kepada mungkin pelayan yang melayani kita, mungkin yang melayani adalah kokinya juga sendiri. Itu juga kita berterima kasih. Kenapa? Ya dia mau merelakan untuk melayani kita. Meskipun sama-sama kita membayar. Jangan berpikiran bahwa ya terserah dia, gue bayar kok. Nah, jangan seperti itu. Dan contoh sederhananya gini, ketika Anda pengen merasakan syukur yang ini sebenarnya sifatnya sederhana banget. Ketika Anda makan, mungkin di rumah makan atau warung makan atau di tempat yang jual makanan, dari situ Anda rapikan aja mungkin piring Anda, mungkin gelas Anda, atau biasanya habis makan kita pakai tisu, ataupun kita mungkin yang pakai kerupuk, nanti kerupuknya kita buka kan ada bungkusnya atau plastiknya. Jangan asal taruh, kalau bisa satukan dan buat di situ bersih. Dalam artian bukan Anda harus membersihkan mejanya, bukan, tapi Anda bisa menumpuk semua itu jadi satu, biar nanti yang membersihkan itu jauh lebih mudah dan lebih ringan kerjanya. Itu sama halnya Anda sudah bersyukur. Kenapa? Anda diberikan kelebihan yang bisa Anda gunakan ya mungkin untuk menyambung hidup orang lain juga. Ketika Anda beli makan, Anda bisa menyambung hidup Anda ya dengan makan. Anda bisa membayarnya dan memberikan lebihan kepada orang itu. Dalam artian kelebihan bukan tip ya. Jadi Anda bisa memberikan juga nggak apa-apa. Tapi Anda sudah memberikan, ibaratnya membantu mereka itu mendapatkan penghasilan juga. Apalagi kalau Anda nanti bersihkan mejanya juga. Dalam artian gini, biasanya Anda minum es di mejanya kan ada tuh bekas embun yang nempel di mejanya. Anda lap aja pakai tisu, udah. Setelah selesai ya udah. Tapi kebanyakan orang apa, habis makan berantakan ya udah. Kalau saya nggak bisa gitu, saya pasti rapikan dulu. Setelah itu ya sudah, bayar, ucapkan terima kasih, pergi. Itu jauh lebih menyenangkan. Serius, Anda bisa rasakan. Atau ketika Anda nih lagi ke sebuah daerah, terus Anda parkir. Ya saya udah bahas ya di video di channel saya juga. Biasa tarik parkir misal 2.000, Anda ada rezeki lebih, kasih dia lebih. 5.000, 10.000, rasakan kebahagiaan orang itu, dan Anda akan merasa jadi orang yang penuh dengan rasa syukur. Karena apa? Bisa memberikan lebih dan membuat orang tersenyum. Kita lanjut di poin kedua, visualisasi keberhasilan. Visualisasi sering kita bahas juga. Anda harus bervisualisasi. Dan kenapa saya selalu membagikan, kalau misalkan nih bagaimana afirmasinya, bagaimana visualisasinya, apa yang perlu diucapkan. Saya selalu bilang, saya berbahagia sekali dan bersyukur. Selain kita membayangkan, kita mengucapkan, kita merasakan. Jadi visualisasi kita ini tentang sesuatu yang sudah berhasil, meskipun itu belum. Ini adalah ilmu seolah-olah ya. Ini kita seperti memanipulasi pikiran kita sendiri, memanipulasi apa yang menjadi gambaran kita. Tapi itu tidak melanggar hukum. Jadi sah-sah aja. Anda mau berimajinasi apa, Anda bervisualisasi apa, silahkan, itu bebas. Jadi yang jelas
jelas, visualisasikan adalah hal yang Anda inginkan. Anda pengen memiliki kehidupan yang layak, dalam artian gini, misalkan Anda pengen punya rumah dengan ya luas tertentu, berapa kamar karena anak Anda mungkin banyak, ataupun Anda tinggal dengan keluarga Anda. Mau nggak mau Anda butuh ruang yang banyak. Nah, dari situ apa? Visualisasikan bahwa itu sudah menjadi sebuah keberhasilan yang Anda miliki. Rasakan itu sudah ada, rasakan itu sudah Anda miliki. Sederhana sebenarnya, hanya saja kadang logika ini yang menghambatnya. Apa iya sih? Apa mungkin sih? Halah, kamu menghayal. Ada perkataan seperti itu dari diri kita sendiri. Hati-hati, nanti kita bahas ya untuk mengatasi hal itu bagaimana. Jadi ketika kita sudah menjalankan ini, teman-teman, saya yakin akan ada yang namanya perubahan secara mental ya. Jadi mentalnya akan menjadi mental yang lebih optimis lagi untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan. Nah, visualisasi ini Anda bisa lakukan di mana saja. Hanya saja Anda jangan melakukan visualisasi yang bebarengan. Jadi misalkan Anda visualisasinya tentang keuangan, Anda nanti campur dengan visualisasi yang lain yang itu nggak nyambung. Mungkin untuk tujuan Anda tapi nggak nyambung dengan jam itu. Nah, Anda pisahkan. Misalkan pagi nih jam 8 Anda gunakan untuk visualisasi keuangan, nanti jam 9 gunakan untuk hal lain lagi. Mungkin jam 10 untuk hal lain lagi. Jadwalnya Anda yang tentukan sendiri, dan itu Anda bisa lakukan di mana saja. Yang jelas itu Anda harus yakin dan optimis dengan apa yang akan Anda dapatkan. Tapi rasakan itu sudah berhasil. Misalkan Anda pengen upgrade mobil nih, dari mobil yang biasa pengen jadi ya mungkin tahunnya muda, mungkin modelnya yang baru, atau ya seri-seri tertentu yang Anda inginkan. Ketika Anda menyetir, bayangkan Anda sudah mengendarai mobil yang Anda inginkan itu. Nah, otomatis pikiran bawah sadar Anda akan mengirimkan sebuah sinyal yang itu dikirim ke alam semesta, dan itu dianggap, wow, ini mobilnya ini ya. Ternyata begitu waktu terus berjalan ya, hari demi hari berlalu, Anda nggak sengaja dapet reward nih dari perusahaan tempat Anda bekerja ataupun dari klien bisnis Anda dapat bonus. Ya, itu bukan sesuatu yang mustahil juga. Atau tiba-tiba ada undian di bank tempat Anda menabung, Anda dapat mobil impian Anda. Wah, sangat luar biasa banget ya. Itu semua adalah apa yang kita tentukan dari pikiran kita. Dan kita lanjut di poin ketiga, buat catatan kemajuan. Nah, jadi perkembangan apapun Anda harus membuat catatannya, dan ingat dalam catatan tersebut Anda juga harus menuliskan kata terima kasih. Terima kasih ini sebenarnya hal yang sepele, tapi dia powerful, dia energinya besar. Ketika Anda mau mengucapkan terima kasih dalam hal apapun ya, berterima kasih pada apapun, bukan hanya kepada orang lain. Mungkin Anda berterima kasih kepada diri Anda sendiri, karena apa? Sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang sangat luar biasa, yang mungkin tadinya nggak punya apa-apa, sekarang udah ada kemajuan. Dan dalam catatan itu, ketika Anda menuliskan terima kasih, Anda merasakan betapa bersyukurnya Anda akan mendapatkan kelimpahan selanjutnya, dan Anda akan semakin terangkat nantinya, dan Anda bisa menjadi orang yang sangat luar biasa. Dan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi kemajuan sekecil apapun Anda buat catatannya, Anda tulis ya, mungkin di diary, mungkin di ponsel Anda, tapi lebih baiknya Anda ada buku khusus ya, mungkin jurnal syukur, mungkin ya memang buku khusus untuk evaluasi nih perkembangannya bagaimana. Itu Anda harus mencatat bagaimana kemajuan Anda. Mungkin hari ini wah mendapatkan penghasilan 1 juta, ternyata besok ada lebihan, yaitu sebuah kemajuan, dan Anda harus mencatatnya dan rasakan bahwa itu penuh dengan rasa syukur. Ketika Anda sudah mendapatkan rasa syukur itu, yang otomatis setiap hari mungkin naik turunnya ekonomi ataupun bagaimana kondisi Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa banget. Dan kita lanjut di poin keempat. Nah, tadi sempat kita bahas juga ya, self talk. Nah, ketika ada logika yang mengganggu, ketika Anda punya tujuan, Anda pengen merubah hidup Anda, tapi dihambat oleh pikiran Anda sendiri, apakah bisa, apakah mampu, dan itu sebuah keraguan-raguan, maka Anda bisa berbicara dengan diri Anda sendiri secara batin. Tapi ini ada metodenya ya. Jadi Anda harus dalam keadaan hening, gak ada gangguan dari manapun, dan itu tenang. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada orang muncul manggil Anda ataupun membentak Anda. Nah, itu jangan. Jadi lakukan mungkin di ruang pribadi Anda, di kamar. Dari situ ketika Anda melakukan self talk, Anda berbicara dengan diri Anda sendiri. Nanti di situ akan timbul diskusi. Ketika terjadi perdebatan antara mungkin logika tadi dan mungkin dari diri Anda yang punya niat untuk menjadi orang yang maju, Anda bisa bilang, saya memilih
memilih, atau Anda bisa menghadirkan diri Anda yang lain, bagian diri Anda yang lain maksudnya, itu untuk menjadi penengahnya. Jadi ketika terjadi perdebatan, di situ nanti akan ada yang mendamaikan. Self talk ini sebenarnya udah ada di video yang di channel saya pribadi, jadi teman-teman nanti bisa cari. Yang jelas jangan tanya judulnya apa, saya nggak tahu ya, saya lupa. Saya bikin video itu improve, bukan saya bikin skrip dulu nanti saya pakai teleprompter sambil baca, enggak. Makanya mungkin ada yang berpikiran kok videonya kok gini. Nah, ada yang berpikiran seperti itu karena apa? Ini improve. Jadi saya hanya memikirkan saya pengen bahas tema apa, ya sudah. Jadi dalam 5 poin yang biasa saya sampaikan itu adalah improvement juga. Jadi tinggal nanti temanya begini-begini, ya sudah. Saya udah tentukan dulu dan saya langsung sampaikan. Jadi nggak ada catatan-catatan. Makanya ketika Anda bertanya atau ada pertanyaan, nah itu saya menjawabnya dari pengalaman, mungkin dari pengalaman teman yang pernah menjalankan itu, ataupun kejadian-kejadian yang saya alami juga, dan itu macam-macam ya. Jadi saya tetap bisa menjawab apapun pertanyaan Anda. Jadi misalkan Anda tanya soal ini bagaimana sih usaha saya begini, ya mungkin saya bisa menjawabnya berdasarkan pengalaman saya. Tapi itu setiap orang kan juga beda juga ya. Jadi kayak misalkan pengalamannya bagaimana, terus nanti harus menjalankannya bagaimana. Law of attraction itu juga berpadu dengan apa? Action. Bukan hanya kita menerapkan law of attraction nih, kita berpikir begini begitu, kita menciptakan visualisasi begini begitu, terus tiba-tiba nanti akan ada keajaiban datang. Enggak, harus ada tindakan. Nggak ada tindakan yang nggak ada hasil. Jadi begitu gerakan kita dalam artian action kita itu lebih bagus, ya sudah, hasilnya juga akan lebih bagus. Dan tentu saja niatkan dengan tulus ya, jangan setengah-setengah. Ketika kita menjalankan setengah-setengah, kita nggak akan mendapatkan apa-apa, kita nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dan kita lanjut di poin kelima, sabar dan terbuka. Waktu nggak bisa kita tentukan, terus peluang datang itu kapan saja. Kita harus membuka diri kita untuk meraih setiap peluang yang masuk. Hanya saja memang sering saya bilang kita harus selalu waspada. Ketika kita nggak waspada, kita akan tertipu dan kita akan masuk ke dalam jurang yang itu menyesatkan. Contohnya ya, maaf banget, ini dari pengalaman saya sendiri. Misalkan Anda diajak orang nih, ayo gabung di klanku nih, masuk nih, ada kelas khusus bla bla bla. Lu kan lagi susah nih hidupnya, ikutlah kelas. Nanti dibimbing begini begitu dan lu bakal berhasil bla bla bla, dengan iming-iming yang selangit. Terus Anda bilang, aduh, ini keuangannya belum ada, gua belum bisa nih kasih duit, gua belum bisa bayar. Udahlah terserah gimana caranya, lu mau ngutang kayak lu mau gadein apa kayak terserah, kan nanti selesai ini hidup lu berubah. Bullshit men, belum tentu. Ketika kita udah membuka diri kita untuk peluang, kita juga harus waspada ya. Kita pelajari dulu, kita research, kita cari informasi dimanapun ya, ini bagaimana, itu bagaimana, kita harus tahu. Dan kita bersabar bagaimana nanti waktu itu membimbing kita untuk menjadi orang yang ya mungkin jauh lebih maju, jauh lebih sukses. Hanya saja memang polanya mungkin Anda mau dibanting dulu, Anda mau ditendang dulu, Anda tiba-tiba nanti diangkat tinggi. Itu semuanya berdasarkan waktu dan kesabaran Anda, serta usaha Anda bagaimana, terus bagaimana juga Anda berdoanya ya. Berdoa tanpa tindakan itu juga sia-sia ya. Anda siapkan diri Anda untuk menjadi orang yang jauh lebih maju dengan cara bersyukur. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah